Oke, baik, kita lanjutkan kembali terkait sinus takikardi ya. Nah, sinus takikardi artinya frekuensi jantung itu melebihi dari 100 kali per menit. Gitu. Gelombang P itu mendahului kompleks QRS, itu udah jelas. Kompleks QRS itu dapat tenggelam. Ya, gelombang T dapat mendahulinya. Biasanya PR interval itu normal, kompleks QRS itu biasanya mempunyai durasi yang normal. Biasanya iramanya itu reguler. Kalau takikardi itu stabil dia, denyutannya itu melebihi 100 kali per menit tapi masih reguler. Nah, selanjutnya terkait gangguan dari atrium. Ada kontraksi prematur atrium, takikardi atrium proksimal, flutter atrium fibrilasi. Nah, gitu. Itu semuanya berbeda dari gelombang EKG. Dari ventricle itu ada prematur ventricle, kemudian ada bigemini ventricle, tachycardia ventricle, ventricle fibrillation, abnormalitas dari hentaran. Nah, itu semua adalah sebenarnya kelainan dari disritmia. Saya tidak menjelaskan terlalu detail terkait ini, tetapi kalian dapat mencarinya di berbagai sumber, baik itu YouTube, Google, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus dipahami adalah apabila, kata kuncinya ya, apabila gelombang EKG, kompleks P, QRST, PR interval dan sebagainya itu melebihi dari batas normal atau tidak normal begitu, maaf, bukan melebihi ya. Tidak dalam rentang normal, itu sudah terjadi namanya disritmia. Gitu. Apabila cepat frekuensinya, yaitu cepat kurang dari 100, lebih dari 100 itu namanya takikardi. Kalau kurang itu namanya bradikardi. Apabila ventrikelnya itu denyutannya 2 kali itu bigemini ventricle. Nah, begitu dan lain sebagainya. Ada. Nah, gitu. Nah, sebelumnya saya jelaskan sekilas terkait gambaran EKG. Nah, yang harus kalian hafal adalah kalau untuk gambaran EKG ya, dalam membuat gambar EKG kalian harus pahami gelombang P, kompleks QRS ya, kemudian ST, kemudian gelombang T. Nah, ini aja. Sampai sini harus paham normalnya berapa. Nah, nih kita lihat gelombang P itu ya. Gelombang P artinya depolarisasi dari atrium. Depolarisasi, kalau kita bayangkan gambar jantung, atrium kan sebelah atas, ventricle kan di bawah, begitu ya. Nah, jadi saat atrium itu berdenyut, itu akan menghasilkan gelombang P. Sedangkan saat ventricle berdenyut, itu menghasilkan kompleks QRS. Ya, kompleks QRS. Nah, saat ventricle mengembang, itu akan menghasilkan gelombang T. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kita tahu gangguan jantung itu di mana. Apakah di atrium, apakah di ventricle? Itu lihat dari gelombang EKG-nya, begitu ya. Apakah mengalami depolarisasi, gangguan dari kompleks P-nya misalnya bermasalah. Ya. Itu mengindikasikan gangguan jantung yang bagian mana. Sekarang kita lihat gelombang P ya. Gelombang P itu tingginya tidak boleh dari 3 mV. Arti 3 mV nih. Kalau garis tengah itu namanya garis isoelektrik ya, ini ya. Perhatikan. Di garis tengah ini ada nama garis isoelektrik, dia tidak boleh melebihi dari 3 kotak ke atas. 1 2 3. 2 ini ya masih normal. Dan lebarnya pun juga tidak boleh lebih dari 0,12 detik. Nah, artinya begini, satu kotak kecil ini itu adalah 0,04 detik. Gitu. Kalau 0,12 ya 0,12 artinya tidak boleh lebih dari 3 kotak. Gitu kan? 0,04 kali 3 kan 0,12 ya. Nah, tidak boleh lebih dari situ. Artinya gelombang P ini tingginya tidak boleh lebih dari 3 kotak ke atas atau 3 kotak ke samping. Paham ya? Oke, nanti komen aja di YouTube-nya. Kemudian kompleks QRS. Nah, kompleks QRS nih ya. Q itu dari batas nih. QRS. Nah, lebarnya itu antara 0,06 detik sampai 0,12. Artinya normalnya itu dari 2 sampai 3 kotak saja. Nah, kita lihat kotaknya nih ya. Lebarnya ini kan ada 2 kotak kan, itu maksimal tuh 3 kotak gitu.
Jadi lebarnya nggak boleh lebih dari 3 kotak. Dan tingginya tergantung dia ada di lead mana. Ada lead 1, lead 2 gitu ya. Nah, lebarnya itu kurang dari QRS-nya, ini gelombang Q-nya tidak boleh kurang dari 0,04, artinya nggak sampai sekotak nih contohnya nih ya. Nih perhatikan ya, nah, gelombang ini tidak boleh lebih dari 1 kotak. Ini kompleks QRS ya, kompleks QRS. Nah nih gelombangnya itu tergantung lead ya, di lead mana. Nah sekarang gelombang T. Gelombang T itu saya sudah bilang tadi saat repolarisasi, artinya saat ventricle itu mengembang besar, itu namanya repolarisasi. Jadi ventricle itu lebarnya kurang dari 1 milivolt. 1 milivolt itu 10 kotak ya. Nah, kemudian ada PR interval. PR interval adalah awal dari gelombang P sampai awal dari kompleks QRS, itu PR interval. Normalnya 0,12 sampai 0,20 detik. Jadi nanti kalau ada gambaran EKG seperti ini ya, kotak-kotak EKG, kalian hitung saja. PR intervalnya berapa, P-nya berapa, QRST-nya berapa. Kalau itu tidak normal, nah itu namanya disritmia. Disritmia bebas, apakah takikardi, bradikardi gitu. Nah, satu lagi adalah segmen ST. Segmen ST ini itu kita lihat dari garis isoelektrik, garis yang lurus ini ya. Garis yang lurus ini. Itu namanya garis isoelektrik. Apakah mengalami elevasi? Elevasi itu artinya peningkatan atau mengalami depresi atau penurunan. Nih, penurunan atau peningkatan. Dilihat dari mana tadi? Garis isoelektrik. Ini ya. Nah ini. ST segmen itu diukur dari awal gelombang sampai awal gelombang T ya. Diukur dari akhir QRS. Ya, QRS. Nah, inilah akhirnya. Sampai awal gelombang T. Nah, sini. Nah, gitu ya. Apabila dia berada di bawah garis isoelektrik, itu namanya ST depresi. Kalau ini, apabila ini awal akhir dari QRS ya. Nah, ini gelombang T-nya ini. Nah, meningkat melebihi garis isoelektrik itu namanya ST elevasi. Itu saja. Berarti kita dapat menyimpulkan dari sini apakah pasien ini mengalami gangguan ST elevasi atau ST depresi. Kalau ST depresi artinya oksigen ke jantung itu kurang, namanya ST depresi. Tapi kalau terjadinya kerusakan dari organ jantung itu namanya udah infak. Makanya jadi ST elevasi. Jadi mana yang lebih berbahaya, ST depresi atau ST elevasi? ST elevasi dong. Kalau ST depresi masih iskemi dia jantung itu, masih kurang oksigen dia, kecapean dia, ada sakit sedikit. Tapi kalau udah ST elevasi, dia sudah mengalami kerusakan dari jantung. Paham ya? Saya rasa itu saja. Terima kasih pertemuan kita. Kalau ada yang ditanyakan nanti dapat chat di grup dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin itu saja pengantar dari disritmia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.